Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelum ibadah dimulai, kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak kita sembah, hanya Dialah yang layak kita puja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh berada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau. Amin. Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Yes. Engkaulah tempat pengharapan kami, Amin. tempat bergantung kami Yes. di dalam menjalani setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan kami percaya pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku, Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang
pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar anugerahmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya la 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 sikara la 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 se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah Yesus seperti Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Hinaya lama sigara lama sigara terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini saatnya Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan sudah memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya Yesus. Kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian sukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kami diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita percaya di dalam setiap kita menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Kita percaya suatu saat nanti Tuhan akan menggenapi janjinya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Seluruh kehidupan kami Sikina karaya laya masih glory bagi Tuhan. Sikina karaya Haleluya. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Waktumu adalah yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Bapa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup Amin. kami. Saat ini berdoa Bapa untuk seorang pendeta senior telah Kau panggil pulang, yaitu Bapak Pendeta Yakub Nahwe. Beliau adalah pendeta senior yang sungguh-sungguh melayani Engkau, dan kami percaya Kau berikan satu penghiburan dan kekuatan bagi keluarga dan jemaat yang ditinggalkan. Dan biarlah setiap kami saat ini Tuhan, generasi-generasi penerus-Mu ini Bapa, biarkan beliau kami menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami yang masih hidup saat ini, untuk kami sungguh-sungguh mengakhiri hidup kami dengan berkata, aku menang Tuhan. Aku menang karena aku bersama Engkau Yesus. Itu adalah satu impian setiap kami sebagai anak Tuhan. Ajar setiap kami Bapa untuk terus belajar dan mendalami akan segala firman-Mu. Biarkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Sungguh luar biasa pada hari ini kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Walau kita beribadah di rumah, tetap antusias, tetap semangat bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, paling penting di dalam hidup kita, yaitu pada akhir hidup kita akan berkata, aku menang, I am win, karena saya, Anda, Bapak Ibu Saudara semua sudah menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudara, manusia baru adalah seseorang yang mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, bukan hanya mengenal. Kalau kita misalnya bergaul, itu kita hanya sekedar mengenal, itu biasa.
tetapi di dalam hal ini mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya sekedar mengenal, tapi benar-benar artinya mengenal lebih dalam tentang Kristus Yesus. Manusia baru adalah seseorang yang hidupnya berada dalam terang firman Allah. Yang tadinya berada dalam kegelapan, dinaungi kegelapan penuh dengan dosa. Tapi ketika seseorang telah menjadi manusia baru, hidupnya dipenuhi dengan terang firman Allah. Sehingga kegelapan, kuasa jahat, roh-roh yang tidak berkenan tidak akan sanggup untuk mendekatinya. Karena roh Allah ada dalam dirinya. Manusia baru adalah seseorang yang memiliki persekutuan dengan Allah. Persekutuan yaitu artinya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah. Bersekutu. Dia tidak mau diganggu oleh siapapun, baik itu istri, anaknya. Yang namanya bersekutu dengan Allah, yaitu secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, Anda dan saya dengan Tuhan. Manusia baru adalah seseorang yang mengalami pembaharuan roh dan pikirannya. Di dalam roh dan pikiran yang lama, yang penuh dengan dosa, penuh dengan roh dan pikiran negatif, selalu berpikir yang buruk terlebih dahulu, tapi ketika menjadi manusia baru, mengalami yang namanya pembaharuan dalam roh dan pikirannya. Berbicara roh dan pikiran, ini berbicara secara spesifik, yaitu secara pribadi. Roh dan pikirannya dipenuhi dengan kuasa Allah. Pikirannya, pikiran yang positif. Apabila menghadapi tantangan dalam hidup, tetap berpikir secara positif. Karena rohnya telah diperbaharui. Pikirannya telah diperbaharui. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ayat Efesus pasal 4 ini, di dalam perikop ini, ada 3 ciri Bapak, Ibu, Saudara, tentang seseorang yang sudah menjadi manusia baru. Yang pertama, yaitu memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Ada rasa rindu untuk mengenal Kristus.
Ini seperti seumpama ketika kita ingin mengenal seseorang. Kita selalu harus ada kerinduan untuk mengerti siapa orang yang akan kita dekati, orang yang akan kita ajak untuk bersahabat, bersaudara dalam seiman. Kita pasti akan ada keinginan, kerinduan untuk mengenalnya lebih dekat. Ini sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan Kristus. Ketika kita menjadi manusia baru, ada satu kerinduan untuk mengenal Kristus lebih dalam. Di dalam ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal berarti bukan hanya sekedar mengenal. Di sini namanya belajar. Berarti harus tekun, harus setiap hari. Apabila kita melihat anak-anak kita sedang belajar di rumah, supaya dia menjadi berprestasi dan bisa naik ke kelas, ke jenjang yang lebih tinggi, harus rajin belajar. Sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan mengenal Kristus. Kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Manusia baru memiliki ciri yaitu terus belajar mengenal Kristus. Setiap hari, setiap waktu, maka dikatakan terus belajar mengenal Kristus. Setiap hari ada kerinduan untuk terus menggali apa yang dinyatakan oleh firman Allah tentang Yesus. Ini adalah saat yang paling baik Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Mungkin saat sedang di rumah, sedang beraktivitas. Ataukah mungkin sedang berkumpul dengan keluarga beribadah bersama. Dan saat-saat ini di tengah pandemi ini kita masih banyak waktu. Mari kita sediakan waktu Bapak Ibu Saudara. Untuk menggali firman lebih dalam. Untuk mengenal akan Yesus. Siapa Yesus itu? Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup umat pilihannya? Apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan adalah saat teduh setiap hari. Belajar terus akan firman Tuhan. Berdoa setiap hari, setiap waktu. Renungkan firman dengan sungguh-sungguh. Apabila terdengar kabar di sana sini, Bapak Ibu Saudara yang sifatnya mungkin tidak membuat kita semangat, membuat kita lemah. Tapi saat ini, yang hanya kita bisa lakukan di tengah pandemi ini adalah, mari kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Yaitu duduk di bawah kakinya dengan berdoa dan mendengar firman-Nya serta melakukan segala firman-Nya. Dan banyak pertanyaan lain yang ingin diketahuinya agar semakin mengenal Dia. Itulah salah satu ciri manusia baru. Semakin hari, semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan yang kedua, apa ciri manusia baru? Menanggalkan manusia lama. Efesus pasal 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, menanggalkan manusia lama.
Ciri-ciri dari manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Apa artinya tidak mau bersekutu? Malas untuk beribadah, malas untuk baca firman, untuk berdoa pun malas, tidak menghormati Tuhan. Semakin hari semakin jauh kehidupannya dari Tuhan. Melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai kehendak Allah. Hawa nafsu itu adalah percabulan, obat terlarang, kecemaran, seks bebas, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, dan terus-menerus dalam hidupnya, yaitu dosa. Bapak Ibu Saudara, apabila saat ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman pada hari ini, apabila masih ada dalam salah satu ciri manusia lama, ini saat yang terbaik Bapak Ibu Saudara, bertobatlah. Manusia baru menanggalkan semuanya itu dan terus dibaharui dalam roh dan pikirannya. Artinya adalah hubungannya semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Pikirannya diisi dengan hal-hal yang positif dan firman Tuhan. Sehingga di dalam roh dan pikirannya tidak dibuka celah sedikit pun untuk iblis dan roh jahat mempengaruhi hidup kita. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Yang ketiga, mengenakan manusia baru, yaitu hidup kudus. Bapak Ibu Saudara, hidup kudus, apalagi di tengah pandemi saat ini merupakan tantangan yang terberat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di luar sana, banyak masih yang suami tega membunuh istrinya, kemudian kekudusan mulai banyak yang dilanggar, mulai berbuat yang tidak pantas atau kurang pantas. Karena di masa-masa pandemi banyak orang-orang yang mengalami PHK karena stres dan depresi, akhirnya dilampiaskan dengan hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena orang-orang tersebut belum mengerti, belum mengenal akan Kristus dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, jika kita mengenakan manusia baru, mari kita hidup kudus. Efesus pasal 4 ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ketika kita mengenakan manusia baru, kebenaran firman Allah itu akan ada dalam hidup kita. Dan secara otomatis ketika hidup kita di dalam kebenaran firman Allah, maka hidup kudus itu akan mengikutinya, yaitu kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru akan membuang dusta. Tiada dusta di antara kita Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa menutupi. Ketika Bapak Ibu Saudara Anda datang kepada Tuhan, jadilah diri Anda sendiri, diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Jangan pernah menutupi atau ada dosa tersembunyi. Lebih baik Bapak Ibu Saudara, akui dosa itu di hadapan Tuhan, bertobat dan serahkan hidup
hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan mengubah, memperbaharui hidup kita. Manusia baru selain membuang dusta, manusia baru akan berkata benar seorang terhadap yang lain. Jangan mudah Bapak Ibu Saudara sebagai manusia baru dengan kata sumpah. Jangan mudah. Lebih baik jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Itulah firman Allah. Dan manusia baru tidak menyimpan kemarahan, dendam, sakit hati. Saat ini Bapak Ibu Saudara, yang mungkin memiliki kemarahan, dendam, sakit hati dengan siapapun, baik itu orang tua, rekan sepelayanan, atau siapapun Bapak Ibu Saudara. Mari lepaskan pengampunan itu. Maka di akhir hidup kita akan berkata, aku menang Tuhan. Karena aku sudah melepaskan pengampunanku untuk orang yang telah menyakiti perasaanku, di mana aku dendam dengan orang tersebut, di mana aku sakit hati dengan ucapannya, aku marah dengan sikapnya. Ketika kita melepaskan pengampunan itu semua, maka di akhir hidup kita akan berkata, aku menang Tuhan bersama Engkau. Dia tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada iblis. Yesus tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada iblis. Kita, Anda, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, jangan buka celah sedikit pun kepada iblis dan kuasa jahat. Karena itu akan merusak kita. Kita harus bentengi setiap hari dengan berdoa dan baca firman. Sehingga kita sebagai manusia baru akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Kita akan menjadi manusia baru apabila kita melakukan 3 hal. Yang pertama, rindu mengenal akan Kristus. Yang kedua, menanggalkan manusia lama. Dan yang ketiga, hidup kudus. Dengan 3 ciri ini, maka pada akhir hidup maka kita akan berkata, aku menang Tuhan, I am win, karena aku sudah menjadi manusia baru. Kedatanganku sudah dekat, kedatangan Kristus sudah dekat. Bertobatlah, kembalilah kepadaku, kepada Tuhan, dan lakukanlah lagi apa yang dahulu pernah Bapak Ibu Saudara Anda lakukan untuk aku, yaitu untuk Tuhan. Artinya adalah kedatangan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah Bapak Ibu Saudara, kembalilah kepada Tuhan, dan lakukanlah lagi apa yang dahulu Bapak Ibu Saudara pernah lakukan untuk Tuhan. Artinya adalah kembalilah pada cinta mula-mula, kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. 3B yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Back to God, kembali kepada Tuhan. Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Dan yang ketiga, back to pray, kembali berdoa.
3B, back to God, kembali kepada Tuhan. Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Back to pray, kembalilah untuk berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus, kita akan naikkan satu pujian. Karena salib-Mu, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Sekenaya kaya masih. Haleluya Yesus. Beroleh kemenangan. Uriararara masih kena kaya. Sucikan dan kuduskan kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Namamu Yesus. Segala kemuliaan keagungan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan firman. Biarkan firman ini akan mengingatkan setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu, agar setiap kami termasuk hamba-Mu akan terus mempertahankan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Sehingga sampai pada garis akhir hidup kami akan berkata, aku menang Tuhan. Amin. Aku menang bersama Engkau Yesus. Karena aku sudah menjadi manusia baru bersama Engkau Tuhan. Kami tidak akan takut dan gentar dan khawatir lagi di masa pandemi ini Tuhan. Karena kami mau menjadi manusia baru yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terus ajar kami Tuhan untuk terus mengenal akan Engkau, belajar akan firman-Mu. Semakin hari semakin mendekat pada Engkau Yesus, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan roti dan anggur. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah ada roti, kemudian anggur bisa diganti dengan teh. Saya persilahkan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita letakkan cawan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Kau sucikan, kuduskan setiap tubuh jiwa roh kami untuk menyongsong bulan Februari ini dengan penuh antusias yang semangat yang datangnya dari Engkau Tuhan. Pengharapan, satu kepastian hanya di dalam Engkau Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami dan keluarga kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita angkat persembahan kita. Haleluya. Sucikan dan kuduskan persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan syukur, dan persembahan buah sulung akan diberkati dengan berlimpah-limpah ekonomi keuangan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dan untuk para pengelola keuangan, berikanlah hati yang jujur, takut akan Engkau. Hikmat kebijaksanaannya datang dari Engkau. Semuanya untuk kemuliaan-Mu dan kemajuan dari GPI Lamtera. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera sukacita ilahi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah kesehatanmu, Amin. studimu, Amin. pelayananmu, Amin. pekerjaanmu. Yes. Segala yang dikerjakan pasti berhasil bersama Yes, Kristus. Amin. Damai sejahtera sukacita melimpah atas setiap kita. Yes.
Diberkatilah dengan berlimpah-limpah sawah ladang dan lumbung-lumbung. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan pada waktu pengangkatan. Semua yang percaya dan sudah diberkati pada hari ini berkata bersama, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tetap jalankan protokol kesehatan. Ingat 6M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas. Tingkatkan terus imun dan iman Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan diri kita dengan menjaga kesehatan setiap kita untuk menerima vaksin dari pemerintah, karena pemerintah adalah dari Tuhan. Amin. Tetap semangat, tetap antusias, salam sehati, sampai jumpa minggu depan. Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.